Jadi saudaraku setanah air sebangsa Indonesia, jikalau kita ingin menemukan jati diri kita, menemukan siapa sebenarnya kita, awal langkah pertama dulu kali, angka 1, itu seneng dulu ilmu ngaji diri, seneng dulu ilmu ngaji rasa, seneng dulu ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ilmu kejawen, kapitayan, Sunda wiwitan, buhun, dan seterusnya. Ia seneng dulu. Jadi ia seneng dulu dengan ilmu-ilmu yang sifatnya ke dalam dirinya, seneng dulu. Karena nggak kenal maka nggak sayang. Setelah ia seneng dulu dengan ilmu-ilmu kebatinan, ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ilmu hakikat, ilmu kemarifatan, itu seneng dulu ya awalnya. Kedua, nanti langkah awal yang kedua setelah seneng itu, ia harus mulai mengosongkan pikiran dan hatinya, mulai tenang dulu hati dan pikirannya. Yang keduanya harus tenang dulu hati dan pikirannya, tenang dulu. Karena kalau nggak tenang, nggak akan masuk ilmu itu. Jadi harus mulai tenang pikirannya, tenang hatinya. Nah, setelah tenang pikiran dan hatinya, mulai dibersihkan. Karena kalau nggak tenang, nggak bisa dibersihin. Atau dibalik, bersihkan dulu baru tenang. Intinya setelah itu mulai bersihkan. Yang ketiga, tidak ego lagi, tidak negatif, tidak buruk sangka, tidak negatif. Dibersihkan, dari mikirin keduniaan di nomor 2 kan, mikirnya dunia diduakan, nomor 2. Nomor 1 mikirin Allah, ketuhanan yang Maha Esa, 1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi selain urusan Gusti Allah, di nomor 2 kan di pikiran kita. Kemudian yang di hati sama, setelah dibersihin hatinya dari syirik, dengki, takabur, sombong, serakah, amarah, membenci, mulai hatinya diisi mulai urusan ketuhanan, mulai merasakan ada Tuhan. Nanti dilatih, di sini menyebut, di sini mengingat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah diisi tadi hati dan pikirannya, ngisinya gimana? Kalau pikiran di lisan diisi ya Allah, ya Allah, ya Allah, akan menyebut namanya. Di pikiran diisi ya Allah, ya Allah, akan mengingat namanya. Akan mengingat, di hati diisi Allah, akan merasakan. Setelah itu menunggal bersama. Namun setelah tahap sampai bersih siap jadi diri pribadi yang kosong pikiran, kosong hati, ia mencari guru pembimbing atau guru mursyid atau guru pendamping yang mampu mengarahkan atau menyampaikan pikiran dan hati kita itu ke Gusti Allah. Yang mampu orang itu menyampaikan hati dan pikirannya ke Gusti Allah, dia nyambungin. Nah, setelah ia sambungkan hati dan pikirannya ke Gusti Allah, nanti ia sendiri. Jadi setelah ia bertugas hanya menyambungkan. Seorang guru pendamping, guru mursyid, guru pembimbing itu hanya menyambungkan kabel, mengenalkan ke Allahnya. Setelah mengenalkan ke Allah, setelah nyambungkan ke Allah, nanti dia sendiri yang komunikasi dengan Gusti Allah. Dia sendiri yang berhubungan dengan Gusti Allah. Dia sendiri yang sudah kenal dengan Gusti Allah, lewatnya dia sendiri. Sudah tidak pakai lagi gurunya, pembimbingnya atau pendampingnya, dia hanya sebagai dampingin aja. Hanya memantau. Semuanya berangkat dengan dirinya sendiri dulu. Ia mulai kenal hatinya, kenal dirinya, kenal Tuhannya. Pikiran dan hatinya sudah dimainkan, ke dalam dirinya sudah dimainkan. Nah, setelah ia sudah bisa main sendiri sama Gusti Allah, yang dikatakan siapa yang kenal hatinya, ia kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ia namanya percaya diri. Mulai muncul percaya diri. Percaya diri itu gerbang menuju pintu Allah. Percaya diri itu orang lainnya di luar dirinya. Karena ia bisa sendiri. Pikirannya diarahkan ke Allah, hatinya diarahkan ke Gusti Allah, ia komunikasi sendiri sama Allah. Namanya percaya diri.
ia sudah pede. Pede itu gerbang menuju pintu Allah. Percaya diri itu ia sudah ngikutin kata hatinya yang selaras dengan akal sehatnya, yang dari Allah, pikiran dari Allah, hati dari Allah, itu sudah ia percaya pada dirinya sendiri, percaya pada hatinya, percaya pada pikirannya, tidak ikut-ikutan orang lain. Ia lebih percaya pada hatinya dan lebih percaya pada pikirannya sendiri, akal sehatnya. Itu namanya percaya diri. Dan percaya diri itu gerbang menuju pintu Allah. Percaya diri itu gerbang menuju pintu Allah, harus percaya diri. Karena Allah menyiapkan dirinya untuk dikenali, untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk dipakai dirinya, untuk manfaat untuk orang banyak, dan kenal Allahnya. Sehingga nanti dari Allah melayani sesama manusia dan lagi kembali ke Allah. Gus Gaus matur suwun, Gus Gaus rahayu. Gus Gaus rahayu, Gus Gaus. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya orang Jawa. Orang Sunda nggak boleh ikut teratai. Oh, boleh. Teratai miliknya orang bebas. SH Teratai itu ngajarin manusia tidak pandang ras, suku, agama, dan golongan. Karena landasan dasarnya Pancasila. SH Teratai nomor 1. SH Teratai itu organisasi pencaksilat tertua dan terbanyak. Kalau tertua aja SH, tapi tertua dan terbanyak PSHT. Di Indonesia tertua terbanyak PSHT. Kalau tertua nggak terbanyak ya banyak, sebelum PSHT sudah ada duluan. SH itu duluan 1903. Namun nggak banyak. Tertua dan terbanyak PSHT. STK nggih, salam Kang Mas saudaraku. Dari STK ya monggo. Saya nganggapnya saudara. Siapapun saudara saya setanah air sebangsa ini. Kalau dari STK saya saudara satu IPSI, saudara dari Mbah Suro. Tuh Kang Mas Alwidan wujud dan rambe nggih ilmu gada-gada mantuk. Setuju, ilmu otak-atik mantuk itu ilmunya Allah. Ilmu otak-atik mantuk itu ilmunya Allah langsung. Kang Mas Ahmad nggih, Wario Junaidi, perbedaan PSHT, PSH apa? Perbedaannya organisasinya, kepemimpinannya. Asalnya sama, awalnya dari SH, dari guru yang sama, dari Eyang Suro. Semuanya bagus, dua-duanya bagus. PSHT bagus, PSH Winongo bagus. Semua adalah masuk dalam keduanya IPSI, masuk ke dalam negara, semuanya sama-sama bagus. Kalau yang nggak ada bagus itu bukan PSHT-nya, bukan PSH Winongo-nya. Kalau yang nggak ada bagus itu oknumnya. Karena PSH Winongo ngajarin bagus, PSHT ngajarin bagus. Dari Eyang yang sama, dari Eyang Suro Diwirnya sama, dari Eyang Suronya sama gitu. Makanya disinilah letaknya penyadaran diri bahwa manusia itu diciptakan untuk saling melayani selama manusia. Saudara itu asal kata dari satu udara. Awalnya dari Nabi Adam yang sama, dari Tuhan yang sama, penciptaan yang sama. Lalu setelah beragama kok beda-beda. Ini gimana ini? Nah, ini cara salah memahami agama ini. Kalau orang masih membeda-bedakan orang lain, belum memahami Pancasila. Pancasila itu tidak pandang saudara, tidak pandang ras, suku, agama, dan golongan. Makanya Pancasila harus diagung-agungkan, harus ditinggikan. Kurang lebih kata-kataan Kang Mas. Jadi masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan Kang Mas. PSHT Winongo ya ada kekurangannya, PSHT sendiri juga ada, PSH Winongo ada kekurangannya, PSHT juga ada kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi masing-masing ke dalam dirinya masing-masing. Kalau saya menganggap apapun jempol dua. Karena kalau nggak bagus itu bukan PSHT-nya, bukan PSH Winongo. Oknumnya kalau ada yang nggak bagus. Ajarannya bagus. Dua-duanya ngajarin ketuhanan. Dua-duanya ngajarin berbuat baik terhadap sama manusia dan menjaga budaya leluhur berupa pencaksilat ini gitu. Itu Kang Mas Ican Game matur suwun, Kang Mas Ican Game. Salam Rosen Mas 22 Sumatera Selatan cabang Awu. Nggih Kang Mas, salam. Kang Mas Ican Game yang dari Sumatera Selatan rahayu matur suwun. Ibu Ratna 181 matur suwun. Mbak Yuli Novianti salam kenal nggih. Pakde kula Garuda Putih salam kenal. Salam juga nggih. Mbak Yuli Novianti dari Garuda Putih matur suwun.
apa Garuda itu yang dari Mas Pras itu. Kalau dari Mas Pras, salam buat Mas Pras. Kalau dari Pras, Heri Pras, kalau dari Mas Heri Pras Garuda, silat Garuda dari Heri Pras, salam. Saya ingin kenal beliau. Kang Mas, nggih Gus Kaos mantes pun rahayu nggih. Lagi di tempat latihan Gus. Nggih saudaraku, kembali ke awal. Setelah seseorang mencari gurunya tadi, urutan berikutnya adalah sering bermeditasi. Sering bermeditasi. Setelah bermeditasi nanti akan tenang pikirannya, tenang hatinya. Kemudian bisa mengosongkan pikiran, bisa mengosongkan hati, bisa diisi pikiran dan hatinya setelah ia bermeditasi. Kalau Islam itu etikaf, duduk di yang lama, tafakur, menafakuri diri, koreksi diri, introspeksi diri, sama dengan muhasabah diri, mirip. Muhasabah diri sama, koreksi diri, introspeksi diri. Kemudian setelah itu mujahadah, sungguh-sungguh, duduk diam yang lama. Duduk diam yang lama harus tiap hari minimal 30 menit. Tiap hari, duduk 30 menit tiap hari. Kemudian muraqabah, merasakan hadirnya Tuhan. Setelah muhasabah diri, nanti ketemu setelah mukasafah, terbukanya tirai penutup hati, akan ketemu muraqabah diri. Muraqabah diri, merasakan hadirnya Tuhan. Endingnya itu. Setelah muraqabah diri ya penyaksian, musyahadah. Ia akan sebagai penyaksi. Nah itu dia harus bisa melihat dirinya, karena dengan sering introspeksi diri, koreksi diri, dia melihat dirinya sendiri. Koreksi diri, introspeksi diri kepada dirinya sendiri. Harus mengoreksi diri, mawas diri, karena nanti urut-urutannya itu koreksi diri, mawas diri, introspeksi diri, kemudian kenal dirinya, sadar dirinya, percaya dirinya, semua ke dalam dirinya. Belajarnya ke dalam dirinya itu sampai nanti endingnya kita merasakan dilihat Allah, didengar Allah dari bangun tidur sampai mau tidur, kemudian berbuat baik terhadap semua manusia. Nah itu urutannya kurang lebih seperti itu. Kalau sudah sampai ke Gusti Allah ya sudah, Gusti Allah itu sudah bersama kita. Jadi permasalahannya sampai sadar dan menyadari, jadi Gusti Allah sudah bersama kita tinggal menyadari, memahami, mengerti, mengenali dan meyakini. Dan hidup di jalan Allah, kita mengikuti kata hati yang selaras dengan akal sehat. Mengikuti kata hati selaras dengan akal sehat dari bangun tidur sampai mau tidur. Itulah jalan Allah. Bersama Allah, Allah sudah bersama kita. Tinggal menyadari, memahami, mengerti, mengenali dan meyakini. Hidup sampai ke Gusti Allah sampai kosong. Kosong pikiran kita tidak bisa apa-apa, yang bisa Allah. Kosong pikiran kita tidak punya apa-apa, yang punya Allah. Kosong dari pengakuan. Kosongan hati kita sama. Kosongan hati kita sampai kita kosong, sampai nggak punya apa-apa, yang punya Allah, nggak bisa apa-apa, yang punya Allah. Diri kita pun miliknya Allah. Dari pengosongan dari syirik dan kita kabur sombong tadi. Jadi pikirannya kosong, hati kosong. Adanya ingat Allah, adanya merasakan Allah di hati. Mengingat di pikiran, merasakan di hati. Sampai tahap itu. Kalau sudah sampai tahap itu ya sudah, itu namanya sadar menyadari. Sadar itu di pikiran, menyadari itu di hati. Sadar di pikiran, menyadari di hati. Nah, sadar di pikiran, menyadari di hati itu namanya kesadaran. Karena ia mengarahkan pikirannya ke Allah yang tertinggi Allah, makanya puncak kesadaran. Puncak kesadaran itu orang yang kosong pikiran, kosong hatinya, merasakan Allah, kemudian mengingat Allah. Karena yang tertinggi adalah Allah. Itu yang dikatakan puncak tertinggi, kesadaran tertinggi, Sidratul Muntaha itu. Setelah pikirannya mengarah ke Allah, hatinya mengarah ke Allah, dirinya bersama Allah. Nah, itu yang dikatakan ketuhanan. Ketuhanan itu bukan berarti Tuhan. Target manusia di Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa. Target kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Kang Mas Rudi, assalamualaikum, saya nggak bisa nonton live-nya Mas. Nggak apa-apa. Udah pulang. Iya Mas. Oke. Nggak apa-apa Kang Mas Rudi. Lah ini nonton Kang Mas. Bukannya ini udah nonton Kang Mas Rudi. Oh nge-lag. Yang nge-lag nggak apa-apa Kang Mas. Wes pulang. Nggih monggo. Kita pulang saudaraku. Bisa selalu nggih. Oh, nggih. Nggih sami-sami. Nggih.
Oh enggak apa-apa Kang Mas Rudi matur suwun di sini enggak apa-apa. Alhamdulillah sudah menjadi penggemar, alhamdulillah Allah yang balas. Kemudian tahapnya sampai ketuhanan, target setiap manusia, target agama sampai ketuhanan yang Maha Esa, berbuat baik terhadap sama manusia. Gimana Mas Bayu? Target setiap manusia di Indonesia sampai ketuhanan, dirinya ketuhanan. Tapi bukan dirinya Tuhan loh ya. Dirinya ketuhanan, bukan dirinya Tuhan. Sampai ketuhanan yang Maha Esa. Sampai ketuhanan itu pikirannya ingat Tuhan, hatinya merasakan Tuhan, ia bersama Tuhan, itulah ketuhanan. Bukan keduniaan, bukan kesombongan, bukan keserakahan, bukan kesetanan, bukan kejahatan, bukan kejabatan, bukan juga keagamaan. Tok. Kalau keagamaan itu 50%. Keagamaan itu 50%, karena 50%-nya sampai ketuhanan gitu. Jadi keagamaan sampai ketuhanan. Itu saudaraku. Kang Mas Hafi Dali Gani matur suwun, Kang Mas Sultan sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana guru pembimbing yang bisa menyambungkan kepada Allah? Nggih Mas Bayu. Terserah jenengan Kang Mas Sultan sahabat. Hatine jenengan ke siapa monggo. Nggih, rahayu. Terserah jenengan kepada siapa yang sesuai dengan hati Kang Mas. Jadi Kang Mas Sultan sahabat, sekarang jenengan mengikuti kata hati. Mulai detik ini, jam ini ikuti kata hati. Kata hati itu sejatinya dari Gusti Allah. Kalau jenengan mengikuti kata hati yang selaras dengan akal sehat itu sudah mengikuti Allah. Jadi yang bisa nyambungin jenengan ke Allah banyak, kanan kiri jenengan banyak. Jenengan tinggal di mana? Kanan kiri jenengan banyak. Jadi banyak sekali orang yang menyampaikan kita ke Allah. Biasanya sembunyi dalam terang. Biasanya ia dikatakan orang lain gila, dikatakan orang lain stres. Ia tidak terhormat seperti orang-orang umumnya orang. Namun ia perbuatannya bagus, keluarganya tertata, kehidupannya tertata. Hanya saja ia sembunyi dalam terang. Dekat jenengan banyak. Dan yang dititipi amanah yang seperti itu biasanya tukang gorengan, warteg. Ya kadang ada yang terserah Allah, macam-macam profesinya. Namun ia biasanya tidak menonjolkan keilmu agamaannya. Ia tidak menonjolkan ilmu agamanya, ia tidak ditonjolkan. Biasanya ya, ia tidak menonjolkan ilmu agamanya. Yang ia jaga adalah perbuatan baiknya, kejujurannya, keikhlasannya, pembuktian ilmu kehidupan. Jadi Kang Mas Sultan sahabat, monggo kalian jenengan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali guru pembimbing yang bisa nyampaikan jenengan ke Allah itu banyak. Itu yang bisa nyampaikan hati dan pikiran sampai ke Gusti Allah itu waktu meditasi, lewat kolbat atau lewat meditasi. Itu penyambungan antara pikiran dan hati, lewat duduk diam lama. Lah jenengan bermainnya main hati, yang sesuai dengan hati jenengan, sesuai dengan pikiran jenengan siapa gitu. Oke, orang lebih seperti itu ya saudaraku, karena ini saudaranya sudah pada pulang. Bila ada salah minta maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Rahayu, saya tutup dulu ya karena ini di tempat orang. Sampai ketemu kesempatan yang datang, semuanya mendapat keberkahan, sehat selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita, makmur sejahtera, kaya hati, kaya hidup, kaya guru, kaya saudara, kaya semuanya. Terima kasih sekali lagi. Bila ada salah minta maaf, bila tak terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu matur suwun. Pulang dulu ya. Alhamdulillah. Nanti Kang Mas Sultan sahabat akan ketemu seorang guru yang bisa nyampein jenengan. Jenengan buka hati, punya pikiran, atau jenengan sudah ada di situ bisa jadi. Jenengan sendiri sudah ada di situ bisa jadi.